Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai materi perdagangan luar negeri. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Sultan Dafa Ferdiawan dengan NPM 2019 14500 Yang kedua ada Farika Maulida Amarin dengan NPM 2019 14500 Yang ketiga ada Eliza Bagda Prihartini dengan NPM 2019 14500 Kami dari kelas R7G, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Definisi perdagangan luar negeri. Perdagangan merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Perdagangan dapat dilakukan dalam skala nasional dan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan jasa yang terjadi antara negara dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Secara garis besar, perdagangan internasional merupakan kegiatan ekspor dan impor. Pengertian perdagangan luar negeri menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Febrianti tahun 2020. Perdagangan internasional adalah perpanjangan dari produksi, pertukaran, dan konsumsi yang merupakan elemen dasar kehidupan. Produsen dan konsumen yang termasuk dalam perdagangan internasional berasal dari berbagai negara. Yang kedua, ada menurut Edi Supardi 2021, menjelaskan bahwa perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan negara lain atas kesepakatan bersama. Yang ketiga, ada menurut Edi Rinaldi tahun 2020. Perdagangan internasional adalah hubungan perniagaan antara para pihak yang berada di dua negara yang berbeda. Secara garis besar, dilakukan dalam bentuk ekspor dan impor. Ciri-ciri perdagangan luar negeri. Yang pertama, para pihak yang melakukan perdagangan tidak saling bertemu, bahkan tidak mengenal satu sama lain. Yang kedua, para pihak dihubungkan dan dikenalkan melalui media promosi dan perwakilan dagang dari negaranya masing-masing. Yang ketiga, harga barang atau komoditas ditentukan dari standar harga yang telah ditetapkan oleh kesepakatan internasional atau dapat juga berdasarkan tawar-menawar atau buying position masing-masing pihak. Yang keempat, tujuan perdagangan dominan komersial atau dapat terjadi hubungan antar pedagang dan konsumen, tetapi komoditas digunakan untuk kepentingan produksi. Yang terakhir, di Indonesia pelaku usaha harus memenuhi persyaratan yang diterapkan pemerintah dan melalui izin-izin tertentu. Ciri-ciri perdagangan luar negeri. Yang pertama, mata uang yang digunakan adalah mata uang kuat seperti dolar USD dan dolar Singapura SGD. Yang kedua, bahasa internasional yang dipakai adalah bahasa Inggris. Yang ketiga, hasil perdagangan atau ekspor dipakai menjadi sumber devisa bagi setiap negara yang akan menentukan kemampuan yang bersangkutan di bidang moneter. Yang keempat, jika terjadi perselisihan diselesaikan menggunakan rujukan konvensi internasional yang sudah disepakati. Pengaturan secara internasional ditetapkan oleh badan atau lembaga perdagangan dunia. Yang terakhir, keikutsertaan negara besar baik berkaitan dengan pengungut negara maupun perlindungan terhadap pelaku usaha. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat perdagangan luar negeri. Yang pertama itu tujuan meliputi memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak tersedia di negara tersebut namun tersedia di negara lain. Yang kedua, memperluas wilayah pasar, perdagangan, dan meningkatkan produksi. Yang ketiga, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor. Yang keempat, memajukan pertumbuhan sektor ekonomi negara, menjaga kestabilan harga barang, dan efektivitas penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir, membentuk sumber daya manusia yang mahir, terampil, dan unggul serta mampu mengikuti perkembangan teknologi. Yang kedua ada manfaat. Manfaatnya itu meliputi yang pertama, mempererat hubungan antara negara baik bilateral maupun multilateral. Yang kedua, peluang beberapa negara saling membantu dapat mempercepat proses pembangunan di negara masing-masing.
Yang ketiga, mendapatkan devisa dari para investor asing yang berinvestasi ke beberapa proyek yang memiliki potensi tinggi dan milik pemerintah dari swasta di negara lain. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan suatu negara melalui pendapatan nasional, mempermudah dalam memperoleh barang maupun produk yang tidak bisa atau sulit diproduksi oleh negara sendiri. Baik, selanjutnya ada faktor pendorong dan hambatan perdagangan luar negeri. Yang pertama ada faktor pendorong meliputi adanya kebutuhan barang dan atau jasa yang belum dapat diproses atau diproduksi dalam negeri. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang biasa kita sebut dengan iptek dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang ketiga, adanya kelebihan produksi sehingga perlu perluasan usaha. Yang keempat, adanya perbedaan sumber daya iklim dan kualitas sumber daya manusia yang menyebabkan perbedaan kuantitas hasil produksi. Selanjutnya ada hambatan, yaitu meliputi pembatasan jumlah impor, pemungutan biaya ekspor dan impor yang tinggi, perizinan yang berbelit-belit, dan yang terakhir keamanan negara. Selanjutnya faktor penghambat perdagangan luar negeri. Poin pertama yaitu ada nilai tukar yang berbeda. Nilai tukar yang berbeda, setiap negara memiliki mata uang tersendiri yang digunakan dalam pasar valuta asing, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional. Mata uang suatu negara hanya berlaku di wilayah pabean negara tersebut. Kondisi ini menyebabkan pembayaran dalam perdagangan internasional menjadi rumit dan tidak berjalan lancar apabila suatu negara menerapkan kebijakan pembatasan jumlah impor yang menghambat masuknya produk impor. Konflik di suatu negara. Konflik dapat berupa perang, kekacauan politik, atau kerusuhan. Contohnya itu seperti konflik Rusia dan Ukraina, mengakibatkan dampak besar terhadap perekonomian dunia. Konflik tersebut mempengaruhi perdagangan internasional ataupun perdagangan luar negeri, sehingga menyebabkan terhambatnya proses impor dan ekspor. Selanjutnya, kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Kegiatan ekspor dan impor perlu waktu lama. Ekspor dan impor merupakan kegiatan utama dalam perdagangan internasional. Arus masuk keluar barang membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan perizinan yang cukup rumit, serta melewati berbagai wilayah pabean suatu negara. Ruang lingkup perdagangan luar negeri. Dalam perekonomian, suatu negara tak selamanya bisa ditingkatkan melalui perdagangan dalam negara saja, tetapi juga perlu ditingkatkan melalui perdagangan luar negeri. Dengan adanya perdagangan antar negara, maka perekonomian suatu negara bisa tumbuh dengan baik sehingga bisa meningkatkan cadangan devisa negara. Berikut beberapa ruang lingkup perdagangan luar negeri. Ruang lingkup perdagangan luar negeri. 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Ekspor dan impor merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan perdagangan luar negeri. 5. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 6. Menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Dengan adanya ruang lingkup perdagangan antar negara, maka perdagangan internasional menjadi lebih terarah sehingga pertumbuhan ekonomi pun bisa terus mengalami pertumbuhan. Latar belakang terjadinya perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri terjadi karena adanya perbedaan sumber daya manusia, perbedaan teknologi sumber daya alam seperti iklim dan letak geografis, serta perbedaan ekonomi dan sosial yang tersedia pada suatu negara. Selain itu, penguasaan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda pada masing-masing negara. Jadi, perdagangan internasional adalah sebuah bentuk dari kegiatan jual beli yang dimana akan dilakukan oleh dua macam orang maupun lebih dari suatu negara. Kemudian, perdagangan itu sendiri akan dilakukan guna melakukan peningkatan daripada pendapatan negara, dan hal ini akan terjadi apabila terdapat kesepakatan di antara
dua macam negara yang dimana akan saling membutuhkan sebagai sebuah usaha pada kebutuhan masing-masing negara. Teori perdagangan luar negeri ada dua. Satu, teori keunggulan mutlak atau absolut. Adam Smith merupakan orang yang mengemukakan teori keunggulan mutlak. Ia berpendapat bahwa teori keunggulan mutlak dijelaskan sebagai kondisi di mana suatu negara dapat menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa lebih banyak dibandingkan dengan para pesaingnya dengan mengeluarkan biaya yang lebih rendah dalam produksinya, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 2. Teori keunggulan kooperatif. Teori ini dikemukakan oleh seorang bernama David Ricardo. Teori ini muncul untuk mengatasi kelemahan dalam teori keunggulan absolut, di mana negara yang tidak memiliki keunggulan ini berbeda nasibnya dibandingkan dengan negara yang memiliki keunggulan absolut. Menurutnya, negara yang tidak memiliki keunggulan ini tetap dapat berkontribusi dalam perdagangan internasional dengan cara melakukan spesialisasi pada produk-produk yang dihasilkan di negara tersebut. Selain itu, keunggulan kooperatif akan muncul ketika negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja yang lebih murah dibandingkan negara lain. Kesimpulannya, perdagangan internasional adalah aktivitas ekspor dan impor hasil produksi ke dalam maupun luar negeri. Perdagangan internasional ini memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positif itu dari ekspor adalah cadangan devisa negara menjadi meningkat. Yang kedua, menjadikan pasar dalam menjual hasil produksi negara menjadi sangat luas, jangkauannya dan tentunya akan menambah lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan untuk dampak negatifnya adalah sumber daya alam akan dieksploitasi dengan jumlah yang tidak terbatas dan akan mengakibatkan kelangkaan suatu barang tertentu. Dan tentunya akan meninggalkan sisa-sisa kerusakan lingkungan. Dan dari kelompok 1 presentasi kali ini, apabila ada kata-kata salah atau pemaparan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.